Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Yang minggu kemarin kita belajar tentang kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di Sumatera. Nah, sekarang kerajaan Islam di Sulawesi. Anak-anak sekalian, kerajaan Islam di Sulawesi itu tentu kerajaan-kerajaan Islam muncul di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya adalah Goa, Talo, Bone, terus Wajo, Sopeng, Benar, dan Kesultanan Buton. Nah, dari sekian banyak kerajaan-kerajaan itu, yang terkenal antara lain kerajaan Goa Talo. Nah, anakku sekalian, kerajaan Goa Talo sekarang, atau kadang ditulis Goa, begitu. Kerajaan Goa ini Goa, atau kadang ditulis Goa, adalah salah satu kerajaan terbesar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Nah, pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, diantaranya Tombolo, Lakyung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Soumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Sejak Goa Talo, anak-anakku sekalian, sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Jadi, pengaruh Islam masuk ke wilayah Sulawesi sebetulnya itu dipengaruhi oleh diantaranya dari Gresik. Pengembangan dari apa yang dicita-citakan oleh siapa? Kerajaan Raja Demak itu. Ada salah satu raja dari Demak. Yang pertama apa? Masih ingat? Yang pertama kerajaan Raden Fatah, lalu Trenggono. Nah, Trenggono itu mencoba masuk ke wilayah-wilayah nyebrang ke wilayah Sulawesi. Raja Ternate, yakni Babullah, mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam. Tapi gagal, anak-anak sekalian. Baru pada masa Daturi Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Yang setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam. Sehingga sekarang perubahannya, Goa Talo ini digabungkan sehingga menjadi satu provinsi yang bernama Gorontalo. Begitu. Jadi Gorontalo ini adalah perubahan dari peleburan dari Goa dan Talo. Nah, mubalik yang berjasa menyebarkan Islam, siapa itu? Adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Sedangkan kerajaan ini, anak-anak sekalian, mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653-1669. Nah, daerah kekuasaan Makassar sangat luas, anak-anak sekalian. Nah, sebelum membahas itu, tentu Sultan Hasanuddin ini bukan Sultan Hasanuddin yang di Banten, tetapi Sultan Hasanuddin yang di Sulawesi, begitu. Ujung Pandang. Nah, daerah kekuasaan Makassar ini sangat luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Dapat dibayangkan, begitu. Sebegitu hebatnya. Dan Sultan Hasanuddin terkenal dengan sebutan raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Jadi Hasanuddin sangat
anti terhadap dominasi asing. Dan anak-anakku sekalian, dalam peperangan melawan VOC, VOC itu apa? Kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Company. Nah, dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Nah, akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Maka atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, Belanda memberikan julukan kepadanya dengan sebutan ayam jantan dari timur. Jadi Belanda kateter anak-anak sekalian. Sehingga melekat julukan di diri Sultan Hasanuddin itu ayam jantan dari timur. Itulah anak-anak sekalian, kajian tentang Islam di Sulawesi. Sehingga gambaran-gambaran tadi itu bisa meyakinkan kita dan kerajaan apa saja yang ada di wilayah Sulawesi. Tentunya kerajaan Islam.